Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 13 dari ayat 18 hingga ke 30 dengan tajuk ini, Adilkah menjadikan Yudas pesalah? Mari kita baca dari ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memberitahu tentang pengkhianatan Yudas. Tetapi murid-murid yang lain belum dapat memahami sepenuhnya maksud Yesus. Dan karena itu Yesus mengatakan dalam ayat 19 ini, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Mari kita lihat soalan edisi ini. Yang pertama, pengkhianatan terhadap Yesus bukanlah sesuatu yang mengejutkan bagi Yesus. Kenapa? Dan ini menunjukkan apa tentang Yesus? Dan soalan yang kedua, Yudas dipilih sebagai pengkhianat untuk melaksanakan rencana Tuhan. Apakah ini adil menjadikan Yudas pesalah? Lihat Matius 27 ayat 3 hingga ke-5 juga. Apakah pengajaran yang boleh Anda perolehi daripada apa yang terjadi dengan Yudas? Mari kita lihat soalan yang pertama ini. Pengkhianatan terhadap Yesus bukanlah sesuatu yang mengejutkan Yesus. Kenapa? Dan ini menunjukkan apa tentang Yesus? Dalam ayat 14, dalam ayat 18, ya Yesus memetik satu ayat dari perjanjian lama yang menubuatkan tentang pengkhianatan terhadap Mesias, dan ayat ini adalah Mazmur 41 ayat 10. Nah, Yesus mengatakan bahwa ayat ini haruslah digenapi pada dirinya.
Nah, Yesus bukan saja telah menerima hakikat nubuatan ini, tetapi telah membuktikan kebenaran nubuatan ini di depan murid-muridnya. Dalam ayat 26, Yesus memberitahu murid-muridnya, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Nah, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti itu, mencelupkannya, dan dia memberikannya kepada Yudas. Yudas, anak Simon Iskariot. Nah, ini menunjukkan keilahian, kemahatauan, dan kedaulatan Yesus. Nah, Yesus tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Yesus tahu. Dan dia tahu waktunya dia akan diserahkan. Yesus tahu segalanya dengan terperinci. Dan Yesus mengawal, ya, Yesus mengawal segala keadaan yang akan berlaku. Nah, hal ini dapat kita lihat melalui arahan yang Yesus beri kepada Yudas dalam ayat seterusnya 27. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Yesus yang memberi arahan. Yesus yang mengawal keadaannya. Bermaksud Yesus ini bukan mangsa, tetapi Yesus tahu apa yang akan terjadi dan mengawal segala keadaan. Nah, semua ini akan menggenapi apa yang Yesus katakan sebelum ini dalam ayat 19. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Akulah dia. Nah, ini adalah cara Yesus untuk menunjukkan keilahiannya yang setara dengan Allah Bapa. Nah, kita lihat sebelum ini Yesus telah pun memberitahu kita dalam Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dan Yesus berkata lagi dalam Yohanes 8:28, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Nah saudara, apa yang diucapkan Yesus dalam dua ayat ini tidak mungkin, ya tidak mungkin dapat diucapkan oleh manusia biasa. Maka pernyataan ini, akulah dia, adalah pengakuan Yesus yang sangat-sangat kuat menunjukkan keilahian Yesus, ya, keilahiannya yang setara dengan Allah Bapa. Amin. Nah, lihat soalan yang kedua sekarang. Yudas dipilih sebagai pengkhianat untuk melaksanakan rencana Tuhan. Apakah ini adil menjadikan Yudas pesalah? Nah, nanti kita akan lihat juga Matius 27 ayat 3 hingga ke 5. Apakah pengajaran yang boleh Anda perolehi daripada apa yang terjadi dengan Yudas? Nah, Yudas adalah contoh seorang yang telah mengecap kebaikan Tuhan dan melihat pekerjaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tetapi Yudas ini seorang yang tidak sungguh-sungguh percaya. Nah, sebelum ini Yesus telah mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 64, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Bermaksud, Yesus sudah tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Nah, dalam Yohanes 6 bab yang sama, 70 dan 71, Yesus juga mengatakan, namun seorang di antaramu adalah iblis. Dan yang dimaksudkan ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Wow, Yudas telah hidup dalam pengaruh iblis. Yudas telah hidup dalam ketidakbenaran dan ketidakjujuran.
Sebab dalam Yohanes 12 ayat 6 dikatakan bahwa Yudas ini sering mengambil uang dari kas yang dipegangnya. Nah, Yudas akan menjadi pengkhianat seperti mana yang ditunjukkan Yesus. Namun, saudara, Yudas ini mempunyai kesempatan untuk bertaubat dari dosanya itu. Nah, dalam Matius 27, dalam ayat 4 ini ada dikatakan bahwa Yudas menyesal atas perbuatannya. Ya, malah dia mengaku, aku telah berdosa. Aku telah berdosa. Nah, penyesalan Yudas seharusnya menuntun dia kepada pertobatan. Tapi dia tidak berbuat demikian. Sebaliknya, Yudas telah mengambil nyawanya sendiri dengan menggantung diri. Nah, penyesalannya hanya perasaan simpati diri yang tidak menggerakkan hatinya untuk mencari Tuhan dan melakukan apa yang benar. Inilah yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus bab 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Nah, kalau duka cita yang menurut kehendak Allah ini, inilah pertobatan yang membawa kepada keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang satu lagi itu duka cita yang dari dunia. Nah, ini menghasilkan kematian. Nah, inilah yang terjadi dengan Yudas Iskariot yang menggantung diri. Nah, sebelum ini Yesus telah merendahkan dirinya untuk membasuh kaki Yudas. Yesus tetap menunjukkan kasih kepada Yudas. Yesus terus melayan Yudas dengan mengongsikan roti yang dicelupnya dengan Yudas. Yesus melayan Yudas dan memberikan kasih yang sepenuhnya kepada Yudas. Membasuh kaki dan memberi roti kepada Yudas adalah peluang terakhir. Peluang terakhir Yudas untuk bertobat. Tetapi semua ini tidak menyentuh hati Yudas untuk berubah. Yudas telah menetapkan di dalam hatinya untuk melakukan kejahatan. Dan ini telah membuka hatinya kepada iblis untuk mengawalnya. Sehingga ayat 27 dalam Yohanes dikatakan ia kerasukan iblis. Nah, Kisah Para Rasul bab 1 ayat 25 mengatakan Yudas telah jatuh ke tempat yang wajar baginya dan kerana itu selayaknya dihukum. Nah, Yudas ini berbeza dengan Daud. Daud telah melakukan kesalahan, bukan satu, dua, tetapi banyak kesalahan. Dan apabila dia telah sedar dan menyesal, dia mencari Tuhan. Dia bertaubat. Dan di dalam pertobatannya, dia mengubah hatinya dan ingin melakukan apa yang benar. Nah, inilah catatan pertobatan Daud dalam Mazmur 51 ayat 11 hingga ke 15. Nah, ada baiknya kita baca petikan ini walaupun panjang. Nah, beginilah doa pertobatan Daud. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Perhatikan kerinduan Daud di sini. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan kerana selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Haleluya. Pertobatan yang benar
tidak berlaku hanya seketika. Pertobatan yang benar akan menghasilkan buah yang benar, seperti perubahan hati. Tidak mau lagi hidup dalam dosa. Sebaliknya, keinginan yang mau berubah, melakukan perkara yang benar, melakukan perbuatan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dan juga kerendahan hati seperti Daud. Dan kerinduannya yang lebih dalam lagi untuk cari Tuhan. Dan sudah pastinya saudara Daud menjadi lebih kuat selepas pertobatannya. Jadi saudara, adakah kita memiliki tanda-tanda ini seperti Daud dan bukan seperti Yudas? Renungkanlah petikan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Allah Bapa kami yang di sorga. Bapa yang kami sembah, kami puji, kami agungkan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa menunjukkan kami pertobatan yang benar. Pertobatan yang benar harus membawa kepada perubahan hidup dan kesungguhan yang lebih dalam untuk mendekati Allah Bapa dan melakukan apa yang benar dan berkenan dalam memuliakan nama Allah. Terima kasih Bapak. Ya saudara, saya rasa kita boleh mengambil doa Daud dalam Mazmur 51 ini sebagai doa kita juga. Ya, mari kita doakan ini bersama-sama dan kita ingat apa yang kita doakan hari ini. Mari kita doa sama-sama. Ya Allah Bapa, sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kekesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan kerana selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Haleluya. Inilah doa kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.